Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ba'du. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah khususan ila masyayikhinal kiram Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki wa Syekhina Ki Haji Mahfuz Asirun An-Nadawi Al-Batawi wa khususan ila Syekhina Ki Haji Abdul Halim Al-Qarni Al-Bughuri wa khususan ila muallifi hadal kitab Al-Habib Muhammad Amri Adha Ibnu Fatur Rahim Azmad Khan wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam berbahagia, malam Senin hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat tersebut selalu dilanggengkan, diabadikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mendapat ridho dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abang-abang hadirin jamaah malam Senin yang dirahmati oleh Allah, setelah kemarin tawakuf bi qudumi syahril Ramadan mubarak, mari pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan masalah damun nisa. Bab lain disebutnya dima'un nisa, darah-darah yang ada pada wanita. Ingat ya, laki-laki nggak ada. Mau dia masang rahim kek, mau dia pengen gayanya kayak perempuan kek, darah haid itu anugerah yang Allah berikan hanya kepada kaum wanita. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Mau ganti genre sekalipun, mau ganti alat kelamin sekalipun, nggak ada satu manusia yang bikin alat untuk bisa keluar darah haid. Itu nggak bakal bisa. Nggak ada sampai sekarang alatnya tuh nggak ada. Dan bahkan mustahil ada. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita bahas mungkin satu aja. Karena mengingat waktu. Satu, masalah al-haid. Masalah darah haid. Jadi ada tiga ya abang-abang ya. Darah yang keluar pada wanita tiga. Yang pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga istihadah. Nanti untuk wilada itu darah yang memang untuk wanita normal ketika melahirkan nih, tidak dengan kondisi sesar, sekalipun dalam kitab Baijuri nanti ada orang ketika melahirkan atau persalinan itu sesar, ada yang keluar darah wiladah, darah nifas. Ada juga nanti tipe wanita kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang keluar darah wiladah. Nanti juga ada kondisi kayak gitu. Akan tetapi memang tiga darah ini itu pasti ada dalam diri wanita. Kecuali memang ada beberapa wanita yang memang tidak aktif ketika rahimnya itu tidak berfungsi dengan ya. Kelan dulu. Diedit ya. Oh iya benar. Mana sih? Ketika nanti rahimnya itu kering atau rahimnya tidak aktif sebagaimana mestinya,
itu biasanya darah haidnya akan terganggu. Ada beberapa wanita yang memang ketika dia tidak bagus rahimnya, justru malah nggak keluar haid. Jadi yang nggak keluar haid itu sebenarnya malah tidak beruntung gitu. Karena justru ketika haid keluar, itu menandakan dia punya rahim itu subur. Nah, kecuali Sayyidatuna Fatimah Al-Batul, putri baginda Nabi, memang tidak pernah haid. Nggak pernah haid dia mah. Jadi suci terus sampai meninggal. Nggak pernah nggak sholat, selalu sholat. Itu hanya beliau aja. Kalau bini kita mah pasti haid. Haid itu biasanya nyusahin kita. Biasanya. Oke. Lanjut. Yang pertama haid. Satu definisi. Definisi untuk darah haid adalah darah alami. Ya, ingat ya, darahnya darah alami, bukan darah buatan. Ingat, darah alami. Mungkin ada alat sekarang bikin kantung darah. Kantung darah, dia bikin orang. Kantung darah diselipin di bagian, maaf ya, kelamin atau vagina wanita. Supaya nanti bisa keluar seakan-akan dia wanita dan seakan-akan haid. Itu bukan darah asli haid. Bukan darah asli haid. Karena darah haid itu nggak seperti darah, warnanya nggak selalu merah. Tergantung apa yang dia makan, tergantung apa yang hari itu dikonsumsi. Kadang-kadang warnanya coklat, bahkan ada kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah, merah pekat, bahkan merah kehitam-hitaman. Nah, itu ada nanti. Maka nggak bisa manusia membuat kantung darah sebagaimana orang zaman sekarang yang asli khilqohnya itu laki-laki, tapi dia ingin berganti perempuan, dia operasi dan sampai membuat kantung darah seakan-akan dia haid. Gila nih jauh sekarang nih. Itu nggak bisa. Hanya pilihan Allah dan itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Yang keluar, dari mana keluar darah haid? Keluarnya dari pangkal rahim. Pangkal rahim. Jadi kalau ada dinding rahimnya itu tuh, sampai ujung itu, kalau kita beruntung sebagai suami, ketika berhubungan intim, sperma kita nanti akan menyentuh dinding rahim. Dinding rahim itu akan menyerap sperma kita sehingga akan membuahi. Kayak gitu tuh. Nah, biasanya di waktu tertentu, bagian pangkal rahim itu akan mengeluarkan darah. Itu normal. Wanita normalnya seperti itu. Akan mengeluarkan darah. Berapa darah yang keluar? Nanti ada kadar darah masing-masing keluarnya. Karena setiap wanita berbeda-beda kadarnya. Yang kedua, dalam keadaan sehat. Emang ada Ustadz, kalau dalam keadaan sakit, justru malah kalau sakit, itu malah yang keluar bukannya haid. Yang keluar malah istihadoh. Nanti ada tuh. Nanti istihadoh malah. Jadi darah istihadoh malah justru darah yang mesti diwaspadai. Karena menandakan kondisi si perempuan sedang tidak ideal. Sedang tidak fit. Nanti ada penjelasan khusus tentang masa istihadoh. Apalagi setelah balik. Biasanya keluarnya kadarnya kadar balik. Balik yang di sini, balik yang standarisasinya hijriyah. Nanti ada sampingnya. Apalagi dalam waktu tertentu. Nah, waktu-waktunya juga ada nanti penyebutannya. Jadi sekali lagi, ini definisi daripada darah haid. Ustadz, kita ini semuanya ngaji cowok loh. Nggak ada yang perempuan. Ngapa kita ngaji haid ya? Lah, sekalipun kita laki-laki, lah kita dikelilingi oleh perempuan. Emak kita ya perempuan, kita punya empok umpama ya punya ya perempuan, bini kita, anak kita ya perempuan semua. Dan ketika laki-laki mempelajari bab haid, itu penting dan mesti. Karena dia jadi kepala keluarga. Kepala keluarga itu kewajibannya bukan hanya nyari nafkah, bukan hanya nyari duit, tapi juga minimal ngarahin apa yang dia tahu kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya. Seperti istri. Jadi mesti tahu nih, Bang, ini darah atau bukan ya? Neng, emang biasanya kapan? Keluarnya berapa hari sebulan? Biasanya mah 6 hari. Sekarang udah masuk 8. Lebih dari kadar kebiasaan. 2 hari yang biasanya 6 tapi dia keluarnya 8, terhitungnya adalah istihadoh. Atau umpama nanti ada darah haid nih contohnya. Normalnya darah haid itu paling minimalnya dihitungnya 24 jam. Ternyata dia keluar darah haidnya cuma 1 jam atau cuma 10 jam. Nggak sampai 24 jam.
darah yang kurang dari kadar minimal haid, bukan haid, tapi istihadah. Istihadah tidak seperti haid. Orang istiadoh nggak wajib mandi, itu konsekuensinya tuh. Dan ketika dia istiadoh, dia wajib sholat. Gimana caranya? Ditutup bagian lubang keluar darah istiadohnya dengan dengan pembalut, dengan tampon apa namanya? Dengan pembalut lah, dengan pembalut agar tidak menetes. Dan saat itu dia diwajibkan untuk puasa atau untuk sholat. Hati-hati nih. Jadi jangan ujuk-ujuk kita nggak paham, pokoknya darah yang keluar dari punya lu ya head aja, nggak gitu ceritanya, nggak. Mesti tahu dulu kriteria masing-masing darah yang keluar. Kemudian waktunya tertentu. Nah, kita mesti tahu juga warna yang keluar, dan kita nggak boleh canggung nanya pasangan, karena pasangannya udah halal, udah kita halalin dengan pernikahan. Satu, warnanya hitam, merah tua, merah segar, kekuning-kuningan, kecoklatan. Ingat, ini kembali lagi ke ketahanan tubuh dia. Jadi stabilnya kondisi dia itu seperti apa. Yang kedua, ditunjangnya dengan makanan atau asupan makanan yang masuk hari itu. Jadi kalau makanan yang masuknya umpama bagus, keluarnya darahnya normal warna merah. Tapi kadang-kadang warnanya sampai coklat. Kenapa itu? Itu juga bisa dipelajari itu. Ada kenapa darah wanita setiap bulannya bisa berubah-ubah, tergantung kondisi dan juga tergantung makanan. Nah, yang terakhir mesti tahu sifat darah haid itu panas. Panas itu. Makanya orang wanita kalau lagi haid, itu bawaannya tuh marah mulu. Gak tau kenapa itu. Sensian dia tuh. Sensi banget tuh. Orang nanya apa, jawabnya apa. Orang paham, bang, lu nikah sama gue udah enggak baru, udah lama katanya. Masih nggak paham aja kodenya. Bisa digituin mulu. Nanya mulu. Aduh, duit. Aduh, pokoknya ngeri dah kalau nanya perempuan yang kondisi lagi haid. Itu temperamentalnya tinggi. Mesti dijaga. Makanya kalau lagi haid, biasanya dikasih yang sejuk-sejuk. Kasih es krim. Kasih yang adem-adem lah. Apa kayak siraman rohani. Apapun lah yang adem-adem. Ya, sifatnya buat ketenangan diri. Beneran. Karena kalau orang sedang haid, itu ketahanan tubuhnya kurang. Sebagaimana ketahanan imannya kurang. Kok iman? Apa urusannya? Lah, kan sedang haid dia nggak sholat. Sedang haid dia nggak baca Quran. Berarti protek dirinya dari setan itu lemah. Makanya orang lagi haid gampang dikuasai sama setan. Dan wanita ketika haid paling gampang untuk diguna-guna. Nah, yang mau guna-gunain tuh waktunya haid. Tolong diedit. Itu biasa gitu. Itu pasti dukun, kalau di dunia perdukunan nih Maya. Itu kadang-kadang dia nanya, waktu haidnya kapan? Nah, karena ketika dia haid, pertahanan lagi lemah. Dan gampang untuk ditembus oleh jin jahat atau setan. Makanya bahaya itu, kondisi benar-benar udah temperamen, bawaannya mau marah mulu. Dan ketika dibikin marah, lalu dikirim hal-hal yang sifatnya goib, sampai-sampai ngomong tiba-tiba, gue mau cerai aja. Istri kita nggak pernah ngomong kayak gitu umpama. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk mau minta cerai. Nah, berarti ada satu hal nih. Ada satu masalah nih. Itu mungkin pertahanan tubuhnya lagi gampang ditembus oleh hal-hal jahat. Nah, ini bahaya nih. Mesti tahu juga nih ya, yang laki-laki. Yang ngomong juga, lu ngapa lagi diguna-guna orang lu? Tanya juga tuh. Nah, itu mesti. Nah, makanya kalau ketika haid, dikontrol tontonannya bagaimana. Sering dengerin murotal, atau sering dengerin sholawat. Ya bawaannya adem lah. Kalau bisa, kalau kita nih yang sebagai orang tua, sebagai suami, pengasuhan anak ketika wanita lagi haid atau istri sedang haid, mesti lebih besar. Kita harus sering sama anak. Karena temperamen tinggi, anak bisa diomelin. Dan kalau anak udah diomelin, bahaya. Beberapa urat saraf tuh bakal putus. Nah, itu mesti dijaga. Kita nasihatin bini kita, dia yang marahnya, makin marah dia. Gak usah ngajarin gua. Digituin. Saya, udah salah ngomong, udah. Maaf. Udah. Itu mesti dikontrol diri kita. Makanya bawaannya panas. Oke. Kemudian masanya, masa wanita haid itu ada 3. Pertama, minimal, aqallu.
Batas minimal wanita keluar haid terhitungnya kapan? Sehari semalam. Berarti masuknya 24 jam. Kalau dalam hitungan jam. Berarti kalau di bawah masa 24 jam, dia keluar darah cuman sekecerote kalau bahasa Jawa tuh. Cuman sekecerit doang. Kalau bahasa Arabnya lahzotan gitu. Cuman sedikit aja. Itu bukan termasuk haid. Tapi jatuhnya adalah istihadah. 24 jam hitungannya. Darahnya keluar ngocor aja, tapi cuma 10 jam. Setelah itu berhenti tok, nggak keluar-keluar lagi emang. Ditunggu sebelum 4 jam, emang nggak keluar. Berarti yang 10 jam tadi jatuhnya adalah istihadah. Nah, gitu tuh. Paham ya? Kalau istihadah wajib sholat. Nah, wajib sholat. Tapi kalau haid itu nggak boleh sholat. Nah. Apalagi rata-rata nih ghalibnya biasanya itu 6 sampai 7 hari. Makanya kalau perempuan itu pasti Ramadannya itu kalau yang normal itu pasti nggak sempurna. Nggak 30 hari. Makanya kemarin pernah kita jelasin di masjid itu kenapa Rasul memerintahkan kita untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Kemarin tuh. Ya kan? Ada kan ya? Kata Nabi, "Man shoma Ramadhana fa atsba'ahu bisittin min Syawal." Karena ka ajri dahr, kata Rasul. Barang siapa yang puasa Ramadan 30 hari, lalu dia sempurnakan, dia tambah lagi dengan 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala setahun. Kok bisa setahun? Karena kalau dalam Islam, manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ngerjain satu kebaikan, digaji sama Allah 10. Kalau kerja sama orang, kerja sekali, gaji sekali. Kalau kerja sama Allah, kerja sekali gaji 10 kali lipat. Itu bedanya tuh. Makanya ketika hitungannya 30 Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal, 36 dikali 10. 360. Seperti setahun dia puasa. Nah, gitu tuh gambarnya tuh. Maka 6 hari itu hikmah yang kedua adalah, kata ulama, wanita banyaknya, Ramadan itu pasti ada bolongnya. Ya, paling bantar atau seringnya 6 hari. Nah, 6 hari itu dipakai untuk puasa kodok dia waktu Ramadan kemarin. Kenapa? Karena biasanya, kalau udah lewat Syawal, udah lewat Lebaran, makin malas buat kodok. Ketemu-temunya nanti, nyeselnya pas udah Sya'ban. Ilah udah mau Ramadan lagi aja. Kemarin belum dibayar, belum dikodok. Karena udah sering nunda. Akhirnya makin malas buat kodo puasa Ramadan yang kemarin. Itu hikmahnya kenapa Rasul bilangnya 6 hari. Nah, batas maksimalnya adalah 15 hari, 15 malam. Jadi 15 hari, 15 malam. Gitu tuh. Jadi 15 hari itu batas maksimalnya. Kalau orang yang memang kebiasaan haidnya lama. Nah, kalau udah 15 hari, lalu tiba-tiba satu ketika dia haidnya lebih dari 15 hari, 16 hari. Hitungan satu harinya setelah 15 jatuhnya juga adalah istihadah. Jadi istihadah itu nggak mesti darah yang lebih dari 15. Ada 3 kriterianya. Pertama, darah yang kurang dari 4 jam. Yang kedua, darah yang lebih dari batas ghalib biasanya. Yang ketiga, darah yang lebih dari batas maksimal. Itu mesti diperhatikan. Kalau kapan-kapan nanti dia masih ngaku ini haid, padahal ternyata istihadah, dan lakinya nggak paham ternyata itu istiadoh dan wajib sholat, maka lakinya, suaminya wajib nanggung dosa istrinya. Karena nggak belajar bab haid. Makanya penting nih. Makanya penting. Oke, keterangan. Masa berhenti darah di antara waktu keluarnya darah juga dihukumi haid. Kita ulang dikit-dikit. Masa berhenti darah di antara waktu keluarnya darah juga dihukumi haid. Jadi gini ya Bang ya. Dia punya kebiasaan haidnya 6 hari. Kita paling gampang hitungan 1 aja kali ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6 atau 7. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tiba-tiba dari tanggal 1 sampai tanggal 3, tanggal 4-nya berhenti. Paham nggak? Tanggal 4-nya berhenti. Tanggal 5-nya nyambung lagi. Atau berhenti tanggal 4, nyambung lagi tanggal 7. Berarti libur berapa tuh? Liburnya 3 hari, 4, 5, 6. Nah, kata jumhur ulama, yang berhentinya itu terhitung masih haid. Untuk menyempurnakan bilangan biasa dia keluar, setiap bulan adalah 7 hari. Nah, walaupun sedikit.
itu ngelihat golib kebiasaan yang keluar setiap bulannya. Ini mesti tahu nih. Karena sering perempuan itu tiba-tiba nggak keluar. Terus bukan kampret sih, resenya kita itu udah berhenti neng. Wah, lampu hijau dong. Nah, denger itu. Padahal ketika dia berhenti masih dihukum haid. Berarti kalau dihukumi haid, laki-laki haram menyetubuhi istrinya. Ayo. Itu sering tuh di situ. Makanya akhirnya banyak anak-anak yang idiot. Karena dia bersetubuh dengan istrinya di tengah-tengah masa yang sebenarnya masih aktif, tapi dia nggak paham. Berhentinya masa haid di tengah-tengah 2 hari yang aktif haid tersebut terhitung haid, dia udah berhubungan intim dengan istrinya. Mesti diwaspadai. Kapan berhubungan Ustadz? Tanggal 8. Tahan tanggal 8 terus ke atas udah lampu hijau semua tuh. Tahan sama merahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ingat. Ya anggap aja yang tadinya berhenti itu lampu kuning lah. 2 bulan berarti 60 hari. Ya Indomie sedus lebih lah. Sampai makan Indomie aja. Nah, itu contoh ya. Itu contoh bahwasanya itu terhitung darah haid. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan kalau udah berhenti ya bukan haid. Nah, kalau berhenti ya bukan haid. Karena dikatakan haid kalau dia keluar. Kalau berhenti ya bukan haid. Ini pendapat kedua. Tapi kebanyakan menggunakan pendapat takut. Hati-hati, ngeri. Di area tersebut ternyata masih dalam kadar ketentuan haid. Ngeri makanya jangan macam-macam. Udah terhitung kayak gitu. Ingat ya, untuk haid ini tidak terikat tanggal. Terikatnya tuh batas waktu waktu biasa keluar. Jadi nggak mesti, kadang-kadang Februari, sekarang bulan Juni, keluarnya tengah-tengah lagi. Umpama tuh, udah tengah-tengah kita nggak ada ngajar, libur, di rumah mulu, umpama nih. Jadi tanggal 15 sampai tanggal, hitungan 7, 22, umpama tuh. 22 dia haid. Waduh, kenapa sih bang? Kalau udah mendekati akhir bulan, abang udah ke Tangerang mulu nih. Ketemu lagi aja. Umpama kayak gitu ceritanya, maka kata para ulama mesti diwaspadai area tersebut karena masih terbilang lampunya lampu kuning. Mesti ada kewaspadaan diri bagi suami. Yang kedua, B. Minimal masa suci antara 2 fase haid adalah 15 hari, ini minimal. Dan tidak ada batas maksimal masa suci. Jadi gini ya Bang ya. Jadi kalau kita melihatnya itu golibnya itu hitungannya 15 hari. Jadi gini nih, cara ngitungnya nih. Umpama kita punya istri keluar haidnya biasanya 6 hari. 1 sampai 6 nih, 1 sampai 6. Sebenarnya hitungannya itu dia haid lagi itu kalau menurut syariat itu 15 hari setelahnya. 15 hari setelahnya. Jadi hitungannya itu adalah kalau tanggal 6 tambah 15 berapa tuh ya? 21 biasa paling minimal. Jadi kadang ada wanita 1 bulan 2 kali keluar haid, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Batas minimalnya. Tetap hitungannya 15 itu masih dipakai. Nah ternyata bang, kan ayah masih bulan Juni. Iya, di awal bulan udah keluar haid, betul. Kok di tanggal 27 keluar lagi? Ada yang kayak gitu neng, jangan kaget. Ada yang kayak gitu modelnya. Jadi kadang-kadang ada 1 bulan keluar haidnya 2 kali. Nah, yang ketiga, yang C-nya nih, masa minimal haid dilihat dan tidak ada batas maksimal masa suci. Kayak tadi tuh. Berarti kalau seandainya hitungan tadi 15, umpama kita hitungan 15 itu masa suci, berarti bisa lebih, gitu loh. Ini kan minimal. Berarti bisa lebih. Contoh, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. Ternyata haidnya lagi kapan? Tanggal 3 Juli. Berarti lebih banyak apanya tuh? Masa sucinya. Enak tuh. Lampu hijaunya lebih panjang itu. Alhamdulillah. Ya Allah Rabbi. Nah itu gimana Ustaz? Ya banyak juga kayak gitu. Ya, banyak juga. Ini kita hanya menghitung secara gampang aja. Hitungan 15 gitu. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan si perempuan ini ternyata panjang. Haidnya itu ternyata ketemu-temunya Ustadz, Julinya tanggal 15. Masya Allah. Umpama tuh, berarti udah lebih daripada 20, bisa sampai 23 umpama. Berarti kalau 7, nah begitu gambaran tuh. Kalau 7, berarti kalau batas maksimalnya 23 gitu. Karena hitungannya mesti 30 jatuhnya. 7 tambah 23, 30 gitu. Jadi nggak mungkin lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti sakit perempuan.
Umpama keluar lagi tanggal 7. Ternyata headnya itu bulan Juli tanggal 15. Tanggal 10 aja deh. Ada 3 hari lebih. Berarti hitungannya udah 30, buat 30 tapi 33. Nah itu biasanya itu lagi sakit. Kok bisa nggak keluar head? Berarti ada yang nggak benar dalam dirinya itu. Nah itu juga sama, mesti diwaspadai juga. Wanita kalau nggak keluar head juga mesti diwaspadai. Wanita kalau nggak lancar headnya juga mesti diwaspadai, hati-hati tuh. Jangan gara-gara suaminya pengen nggak head terus, akhirnya istrinya dipaksa minum apa tuh? Apa tuh yang ya mempercepat apa tuh keluar, itu bahaya itu kalau sering dikonsumsi. Keseringan ya, kalau sekali-kali ya oke lah, it's okay lah. Buat kita kan enak, oke. Tapi kalau keseringan, maaf nih. Keseringan tuh maaf. Malah nanti akan memberi dampak rahimnya kering. Kalau rahimnya kering, nauzubillah min zalik, itu malah mendekati kepada kalau masa apa? Bukan. Kalau udah nggak head lagi apa namanya? Menopause dini. Hari ini wanita zaman sekarang ajib nih. Orang dulu menopause itu 60, 70 ke atas. 60 ke atas sudah pada menopause. Sekarang ada yang 30 udah menopause. 30 tahun menopause, 30, 40. Yang pada masa itu tuh lagi ya seger-segernya lah. Masa-masa aktif-aktifnya lah gitu. 30 udah nggak head lagi. Kalau udah nggak head, hati-hati. Berarti dia udah nggak hamil lagi. Repot tuh. Anak baru 1, ya Allah. Kalau soleh, udah yang satunya bader banget, nambah biang berarti ya, udah nambah biang lagi. Oke, lanjut yang ketiga. Masa minimal haid dilihat juga dari jumlah waktu darah keluar. Tuh. Masa minimal haid dilihat juga dari jumlah waktu darah yang keluar. Gitu. Jadi gitu ya, Bang ya. Sedangkan masa maksimal haid itu dilihat juga dari hitungan hari keluarnya darah. Jadi seimbang lah gitu. Masa minimalnya kira-kira headnya berapa untuk menentukan nanti masa sucinya berapa. Juga demikian masa maksimal headnya berapa untuk menentukan masa sucinya berapa. Jadi kalau seandainya dia headnya 6, kayak tadi tuh 6 atau 7, berarti kemungkinan bisa nanti masa sucinya 23 gitu. Kalau umpama masa headnya itu 15, berarti masa sucinya juga 15 gitu. Hitungannya kira-kira gitulah cara ngitung gampangnya. Nah, ini yang paling penting. Kita nih kalau punya anak perempuan mesti jeli. Jadi untuk jeli dan telitinya seorang ayah itu ketika udah hampir mendekati usia 9 tahun hijriyahnya, diperhatikan. Maaf, kira-kira udah keluar belum, Neng? Ada darah gak keluar? Apaan tuh, Pak? Pokoknya darah keluar gak dari ini kamu katanya? Enggak, berarti belum haid. Nah, berarti belum balik. Mesti dicatat itu. Kenapa mesti dicatat? Karena nanti untuk menentukan kapan mulai start wajib sholatnya, sekalipun sholat itu bukan diajarin waktu dia balik, susah. Diajarin sebelum balik malah. Kalau sholat mah, apalagi orang Betawi. Bocah baru sunat 5 tahun juga udah diajak ke musola mulu. Bagus sih, asalkan dikontrol. Anaknya ke musola, babanya di rumah, dikontrol, sama-sama ke musola, biar sama-sama ibadah. Jadi sama, kalau seandainya itu anaknya umpama udah mendekati masa haid, mesti diperhatikan dan dicatat. Karena hitungannya komariah. Hitungannya apa? Komariah. Emang apa Ustadz mesti dicatat? Karena kalau dia ternyata pakai hitungannya Masehi, ini bahaya. Ingat Pak ya? Ini abang-abang ya. Masehi itu biasanya hitungannya itu dia lebih banyak 5 hari dari Hijriyah, betul ya? Kalau kita 360, kalau Masehi 365. Contoh. Ternyata nih bocah keluar headnya itu ikut hitungan Masehi 9 tahun. 9 tahun Masehi, bukan 9 tahun Hijriyah. Maka sebenarnya dia ada utang 5 hari. Paham nggak? Berarti ketika dia patokannya 9 tahun Masehi, berarti dia punya utang 5 hari, 5 dikali 5 waktu sholat, utang dia udah 25 sholat. Utang itu jatuhnya adalah kodo, karena dia tidak sholat di saat dia sudah masuk balik. Nah gitu tuh, 5 hari hitungannya. Makanya mesti diperhatikan ini. Ternyata selama itu dia sudah balik kondisinya.
Lain halnya memang kalau kondisi itu lagi haid itu, kalau lagi haid mah ya wajar itu nggak boleh sholat ceritanya mah. Ini kalau seandainya dia patok, apalagi yang nggak diperhatiin sama bapaknya, sama emaknya. Ternyata nih bocah udah haid dari usia 9 tahun, baru ditanya pas usia 10 tahun. Itu pun 10 tahunnya 10 tahun Masehi. Inna rojiun. Ini parah ini mah. Berarti hitungannya udah bukan 365 lagi, 370. 370 dikali 5. Lah hitung sendiri dah tuh. Ngeri tadi masih wanita itu. Karena kondisi dia itu udah jadi taraf dia wajib sholat. Wajib sholat. Nah, yang kedua catatan penting. Kalau dia udah balik, berarti dalam hukum Islam dia udah jadi mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang udah dibebani hukumnya sendiri, pahalanya sendiri, dosanya sendiri. Kalau sudah balik, tuh bocah yang perempuan dipakein kerudung. Ini kadang-kadang apa? Lah masih SD ini. Bukan masih SD ceritanya. Anak lu udah head atau belum? Udah balik atau belum? Ini bocah udah 1 SMP main sama temennya nggak pakai kerudung. Itu dia kalau seandainya headnya ternyata di kelas 4. Berarti bapaknya menanggung dosa dari kelas 4 sampai kelas 1 SMP. Berapa tahun tuh? Waduh, capek dah. Iya makanya. Bapaknya kan yang ketuanya. Kasian emaknya mau disalahin. Nah, itu contoh ya Bang-abang ya. Ini mesti tahu. Ini penting karena seorang ayah itu jadi tameng dari api neraka ketika ayahnya itu bisa mewaspadai anaknya untuk bisa terikat dengan syariat lewat menggunakan hijab atau jilbab atau kerudung lah. Kira-kira gitulah gambarannya. Nah, kapan Ustadz? Minimalnya 9 tahun Hijriyah kurang 15 hari. Tuh. Ini paling minimal. Maksimalnya nggak ada batasan umur. Artinya apa? Head. Nah, kadang-kadang nggak ada yang keluar head. Masya Allah tuh. Ya tadi itu ada. Ya kita punya encing, punya bibi dikresek itu nggak head dia. Adalah. Itu nggak head dia. Makanya bapak nggak dianugerahi anak. Karena dia nggak head. Kering. Rahimnya kering. Nggak head. Ya enak sih dia nggak pernah nggak sholat, nggak pernah nggak puasa. Jadi ibadahnya istiqomah terus dia. Tapi ya satu sisi juga kasihan juga. Dia nggak Allah kasih hadiah bentuknya anak gitu. Maksimalnya tidak ada batas umur. Artinya bisa kadang-kadang bocah itu headnya di usia 10 tahun Hijriyah. Bisa kadang-kadang di tahun 12 Hijriyah. Bisa kadang-kadang di usia 14 tahun Hijriyah. Bisa kadang-kadang tergantung apa hormon. Kalau hormonnya rada nakal, cepat biasanya headnya. Bukan iya gitulah pokoknya. Dan biasa kalau kalau perempuan itu lebih cepat hormonnya. Makanya jangan kaget kalau ada perempuan ngomong kamu nggak dewasa. Emang bener, cowok tuh nggak dewasa. Dan cewek nggak pernah salah. Cowok bener. Pembentukan karakter kedewasaan untuk laki-laki itu lebih lambat dibandingkan kedewasaan perempuan. Jangan kaget. Kenapa? Karena lebih cepat baliknya perempuan dibandingkan baliknya laki-laki. Dari situ ketahuan tuh. Makanya jangan kaget kalau seperti itu kondisinya. Kalau omongin sama bini, "Mama, kamu nggak dewasa." Emang gua masih bocah. Umpama kayak gitu. Nah, biasanya umur 60 tahun. Jadi kalau umur 60 tahun udah nggak keluar head lagi, emang ke atasnya terus nggak bakal keluar head dah, itu pembatasannya. Kecuali emang orang-orang yang emang Allah kasih hadiah. Seperti ada memang para wanita yang usianya padahal usia lanjut, tapi Allah anugerahkan rahimnya masih basah, aktif. Seperti Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah itu 40 tahun ke atas, tapi aktif masih bisa punya anak sampai 6. Masya Allah tuh. Sayyidatuna Sarah, istrinya baginda Nabi Ibrahim. Itu usianya bukan 60 lagi, 90 satu riwayat. 90 tahun, nggak punya anak juga, tapi bisa punya anak. Dikasih nama anak Ishak. Itu juga sama. Banyak para perempuan di era dulu terus berdoa sama Allah agar punya anak. Ternyata hikmahnya rahimnya tetap basah. Itulah yang dikatakan doanya tuh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Dah, cukup dah. Nah, malam hari ini kita sudahi dulu pembahasan kita tentang masalah haid. Mudah-mudahan jadi penambahan ilmu untuk diri kita, dan mudah-mudahan juga bisa kita sampaikan dan ajarkan, juga kita dakwahkan ke istri dan keluarga kita, dan mudah-mudahan juga jadi sarana untuk perbaikan ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.